Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para mustami'in, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita karunia, begitu pula nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita mampu mempergunakan karunia dan nikmat tersebut untuk beramal soleh dan meningkatkan keimanan kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah yang beristiqomah di atas keimanannya dan bersabar di atas ujian-ujiannya, serta yang berbuat baik dengan amal-amalnya dan yang mengharap ridho syafaat dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ada beberapa permintaan sehingga kami membuat pembahasan terkait mengenal lebih dekat mazhab Imam Asy-Syafi'i di Indonesia Raya ini. Tentunya kami akan mengetahui bagaimana fikih yang dibawa oleh beliau. Dan sebelum kita mengenal banyak tentang fikih beliau, akan lebih mulia jika kita bersama-sama memahami riwayat hidup dan pendidikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka kepada seluruh jamaah dan permisa dimanapun Anda berada, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah salah satu dari 4 imam besar mazhab, tentunya dalam mazhab fikih. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, dan beliau seorang imam yang ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli usul fikih, dan juga ahli bahasa yang terkemukakan. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' sampai kepada nasabnya Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi nasabnya itu nyambung kepada Rasulullah. Ada Abdul Manaf bin Qusay.
Dan Imam Asy-Syafi'i ini lahir di Gaza atau Palestina ya, pada tahun 150 Hijriah. Dan wafat tadi pada tahun 204 Hijriah. Maka ketika kita mengetahui bahwa nasab Imam Asy-Syafi'i itu bertemu dengan nasabnya Rasulullah dari jalur Abdul Manaf bin Qusay, tentu kita akan mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur nasab yang telah kami sebutkan tadi. Itu bertemu dengan Rasulullah di nasabnya pada Abdul Manaf bin Qusay. Kemudian ada cerita tentang riwayat beliau ketika berusia 7 tahun. Beliau itu sudah hafal Al-Quran dan hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik gurunya pada usia 10 tahun. Beliau belajar bahasa Arab dengan kaum Khuzail, yang dimana kaum Khuzail kaum yang sangat terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Sampai akhirnya Imam Asy-Syafi'i itu digelari dengan Imam Lughah. Imamun lil-lughah, artinya imam bahasa. Karena saking fasihnya. Sehingga orang-orang menggelari Imam Syafi'i dengan Imam lil-lughah, imam ahli bahasa. Lalu setelah menguasai Al-Quran dan menguasai bahasa, beliau belajar ilmu fikih dengan salah seorang ulama imam besar bernama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanzi di kota Makkah. Sampai pada akhirnya beliau Imam Syafi'i itu diizinkan memberi fatwa di Makkah di usia yang masih kecil. Ini menunjukkan kemuliaan beliau. Di usia yang masih kecil sudah memberikan fatwa kepada mad'um, pada masyarakat. Ini menunjukkan kecerdasan beliau, ketekunan beliau, dan kefasihan beliau akan ilmu fikih, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu Al-Quran. Maka setelah beberapa tahun di kota Mekah dan menjadi mufti di sana, beliau hijrah ke Madinah untuk belajar dengan imam besar ahli hadis bernama Imam Malik bin Anas. Yang dimana Imam Malik bin Anas itu bermadhab Maliki. Sampai beliau menguasai madhab Maliki dengannya. Hingga dikatakan kepada Imam Malik bahwa dirinya itu ashab Maliki, pengikut mazhab Maliki. Karena saking hafalnya, bahkan sebelum berguru ke Madinah dengan Imam Malik bin Anas ini, beliau sudah menghafal kitabnya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta, dan membacakan hadis-hadisnya di depan Imam Malik dengan seksama, dengan bagus dan mumtaz, sehingga Imam Malik sendiri sangat heran dan sangat terharu akan kekuatan hafalan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian selang berapa lama dari itu, beliau belajar di Madinah. Lalu beliau hijrah lagi ke Irak. Dan bertemu dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mazhabnya adalah Hanafi. Jadi beliau pernah mempelajari mazhab Maliki dan pernah mempelajari mazhab Hanafi. Akhirnya beliau terkenal dengan ulama yang menguasai dua mazhab, yaitu mazhab Maliki dan Hanafi. Kalau mazhab Maliki terkenal dengan Imam Ahlul Hadis, sedangkan mazhab Hanafi terkenal dengan Imam Ahlur Ra'yi. Ini Masya Allah. Maka dari itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
Beliau hijrah lagi setelah dari Irak menuju kota Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara di sana. Beliau juga sempat dituduh sebagai pengikut Syiah Rafidhah. Namun akhirnya ditolong oleh gurunya yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi, yang bermazhab Hanafi, karena memang tidak terbukti ya kesyiahan beliau rahimahullah taala. Imam Syafi'i kembali ke kota Irak lagi bersama gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu. Dan beliau sempat kembali ke Mekah dan telah menjadi ulama besar untuk mengajar di Mekah. Kemudian beliau mulai menyusun kitab usul fikih sampai akhirnya beliau kembali ke Irak untuk meresmikan dan mendirikan sebuah mazhab baru. Beliau juga menyusun kitab usul fikih yang terkenal di sana dengan kitab Ar-Risalah, dan menyusun kitab fikih yang terkenal dengan kitab Al-Hujjah di Irak. Dan banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Irak, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan juga imam-imam yang lainnya seperti Imam Az-Za'farani, Imam Al-Karabisi, dan Imam Abu Thawr, serta yang lainnya. Nah, pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pindah ke Mesir dan merubah beberapa pendapatnya yang pernah beliau ucapkan di Irak. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada qaulul qadim, ada perkataan lama, ada perkataan baru. Selama kurang 4 tahun ya di Mesir, beliau menyusun kitab Jadi kitab Al-Um yang berada di hadapan kita itu dikarang atau disusun oleh beliau di Mesir. Dan banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Mesir, di antaranya Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi Al-Muradi, dan Imam Rabi Al-Jaizi, serta yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Imam Syafi'i wafat yang pada waktu itu pada malam Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah di Mesir pada usia beliau yang ke-54, dan beliau dimakamkan di Mesir pada hari Jumat setelah waktu asar. Itu kata Imam An-Nawawi. Dan ini menunjukkan ya wafatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang berada di mana? Kota Mesir, sangatlah ramai tentunya, ditakziahi, dikunjungi oleh para ulama-ulama, para murid-muridnya dan guru-gurunya. Dan ini adalah akhir perjuangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu di sana ada cerita-cerita tentang keilmuan Imam Syafi'i. Dan para ulama menyebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah seorang ulama yang ahli dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih yang membahas berbagai cara istinbat hukum dan cara memahami Al-Quran dan hadis yang benar. Beliau menguasai. Beliau juga termasuk salah satu ulama yang pertama kali menuliskan ilmu usul fikih dalam sebuah kitab tersendiri. Masya Allah. Nah, kitab ini terkenal dengan nama Ar-Risalah. Kitabnya Imam Syafi'i yang membahas tentang ilmu usul fikih. Nah, kitab Ar-Risalah berisi usul dalam mazhab Syafi'i dan kaedah-kaedah dalam memahami Al-Qur'an wal hadits. Itu kitab Ar-Risalah. Yang lebihnya mungkin dapat kita bahas di pertemuan yang akan datang. Para ulama sepakat ya pada waktu itu bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang muhaddits ternama di zamannya. Sejak usia muda sudah hafal kitab hadis. Contohnya kitab Al-Muwatta karya gurunya Imam Malik bin Anas. Bahkan sampai Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Imam Syafi'i memiliki hafalan hadis yang tidak mungkin salah. Mungkin ya. Qat'i.
Ini menunjukkan akan kefiqahan beliau dalam ilmu hadis. Sehingga beliau juga bergelar dengan Al-Hafidh Al-Thiqah Al-Hujjah dalam ilmu hadis. Karena apa? Kecerdasan, kejeniusan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi gelarnya Al-Hafidh Al-Thiqah Al-Hujjah. Sampai Imam Al-Khatib juga menuliskan sebuah kitab dengan judul Al-Ihtijaj bil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i juga memiliki kitab fikih, di antaranya kitab Al-Hujjah, kitab Al-Um, kitab Al-Imla, dan lain-lainnya. Serta salah satu bukti kefakihan beliau dalam ilmu fikih adalah adanya dua murid yang hebat yang belajar fikih dengan beliau, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal yang kemudian nanti akan memiliki mazhab baru, yaitu mazhab Hanbali, dan juga Imam Ishaq bin Rahawayh, ya, atau terkenal Ishaq bin Rahawayh, ya, yang wafat pada 238 Hijriyah. Dan salah satu kelebihan Imam Syafi'i adalah penguasaannya terhadap ilmu bahasa Arab dan kefasihannya dalam bahasa Arab. Beliau dijuluki oleh orang yang paling fasih dengan bahasa Arabnya di zamannya dan dijadikan rujukan dalam ilmu bahasa. Itu Imam Syafi'i. Adapun akidah Imam Syafi'i sama seperti akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu akidah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat dan para tabi'in. Karena seorang ulama dikatakan sebagai ulama besar, yaitu yang mereka menguasai ilmu agama. Bisa kita lihat seberapa banyak ulama sekelas mujtahid yang memujinya. Bukan melihat berapa banyak pujian murid-muridnya yang bukan ulama. Maka kita akan lihat, ya, kehebatan Imam Syafi'i sebab banyak ulama besar yang memuji keilmuan beliau rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal salah satunya yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i bagaikan matahari yang menyinari dunia, bagaikan kesehatan bagi setiap tubuh. Maka apabila ada pengganti, maka tentunya pengganti tersebut tidak sehebat Imam Syafi'i. Itu kata beliau. Itu pujian. Begitu juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling mulia, yang paling luas ilmunya, dan beliau adalah imamnya para imam yang faham mengenai urusan agama dan paling santun akhlaknya. Masya Allah. Begitu juga Imam Suyuti yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pemimpinnya para imam dan panutan seluruh umat. Lalu pemirsa dan para mahasiswa rahimani wa rahimakumullah, di dalam mazhab Syafi'i ini, dari manakah Imam Syafi'i mengambil dasar-dasar mazhabnya? Maka satu-satunya imam mazhab yang menuliskan usul mazhabnya dalam sebuah kitab adalah Imam Syafi'i, ya kan? Dan beliau menyusun kitab Ar-Risalah yang berisi kaidah-kaidah usul fikih penuh dengan keseriusan dan penuh dengan ketelitian. Para ulama juga mengatakan bahwa beliau adalah peletak dasar pertama ilmu usul fikih dan orang yang pertama kali menuliskan ilmu usul fikih dalam sebuah kitab tersendiri. Maka secara umum usul fikih mazhab Syafi'i berpedoman pada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Qiyas. Walaupun dalam prakteknya beliau juga menggunakan dalil syar'i lainnya seperti istihsan, maslahah mursalah, istishab, dan lain-lainnya. Dan mengenai penjelasan usul fikih mazhab Syafi'i secara detail bisa kita baca, ya, dalam kitab-kitab usul yang dikarang oleh para ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i,
kitab Al-Burhan karya Imamul Haramain, kitab Al-Mustasfa ya karya Imam Al-Ghazali, kitab Al-Mahsul fil Ilmi Usul karya Imam Ar-Razi, dan kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karya Imam Amidi rahimahumullah ta'ala. Dan kitab fikih mazhab Syafi'i jumlahnya sangat banyak sekali. Ini menunjukkan keseriusan para ulama Syafi'iyah dalam mengkaji ilmu fikih mazhab Syafi'i dengan analisa dalil yang kuat dan detail. Hingga bermuncullah kitab-kitab matan dan kitab-kitab syarah fikih Syafi'i. Maka para pemirsa dan mahasiswa rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa nama-nama sebagian kitab fikih mazhab Syafi'i dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang. Ada namanya kitab karya Imam Syafi'i itu sendiri. Kemudian kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani karya Imam Al-Muzani. Kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Mawardi. Kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syairazi. Kitab Nihayatul Mutlab ya fi Dirayatil Madhab ya karya Imamul Haramain, dan kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah karya Imam Al-Ghazali, dan kitab Al-Muharrar dan Asy-Syarah Al-Kabir karya Imam Rafi'i. Begitu juga kitab Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, dan Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi, dan kitab Fathul Wahhab karya Imam Zakaria Al-Azhari ya. Itu karya-karya imam-imam besar yang mengkaji dalam ilmu fikih dan usul fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka jelas ya, dengan begitu mengetahui kehebatan Imam Syafi'i dalam mengkaji beberapa studi ilmu. Dan murid-muridnya yang berhamburan sampai saat ini di Indonesia Raya ini. Dan mudah-mudahan setelah kita mengenal betapa jeniusnya Imam Syafi'i ini, kita lebih siqah, lebih yakin ya, dengan keilmuan beliau. Tetapi tidak dipungkiri ya bahwa beliau adalah seorang manusia, makhluk Allah yang memiliki salah dan kekeliruan. Sehingga beliau juga pernah mencabut perkataannya di Irak. Ya. Makanya ada qaul qadim, perkataan lama, perkataan baru, hujah yang lama, hujah yang baru. Itu karena manusia, dan itu aja. Nantinya apa? Dalam bermadhab tidak boleh nantinya kita fanatik. Ya, kita harus mengikuti pendapat siapapun yang paling kuat dalam bermadhab itu. Apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hanbali. Jika yang kuat Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Kita ikut yang Hanbali, ya Hanbali yang kuat berarti Hanbali. Kan begitu. Jadi tidak boleh fanatik. Ya. Ya mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.